Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arli Mahfudi Aziz, perwakilan dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan anak dengan diare. Definisi diare. Diare adalah suatu penyakit dengan tanda-tanda adanya perubahan bentuk dan konsistensi dari tinja yang melembaik sampai mencair dan bertambahnya frekuensi buang air besar, biasanya 3 kali atau lebih dalam sehari. Etiologinya terbagi menjadi 6, yakni infeksi, malabsorpsi karbohidrat, alergi makanan, keracunan, imunodefisiensi, imunosupresi. Dan yang terakhir adalah faktor lingkungan dan faktor psikolog. Patofisiologinya, gangguan osmotik. Gangguan osmotik yakni adanya makanan atau zat yang tidak dapat diserap akan menyebabkan tekanan osmotik dalam lumen usus meningkat sehingga terjadi pergeseran air dan elektrolit ke dalam lumen usus. Isi rongga usus yang berlebihan akan merangsang usus untuk mengeluarkan sehingga timbul diare. Yang kedua yakni adalah gangguan sekresi akibat rangsangan tertentu, misalnya toksin. Pada dinding usus akan terjadi peningkatan sekresi air dan elektrolit ke dalam lumen usus dan selanjutnya timbul diare karena peningkatan lumen usus. Yang selanjutnya yakni gangguan motilitas usus. Hiperperistaltik akan menyebabkan berkurangnya kesempatan usus untuk menyerap makanan sehingga timbul diare. Sebaliknya, bila peristaltik usus menurun akan mengakibatkan bakteri tumbuh berlebihan, selanjutnya dapat timbul diare pula. Selanjutnya yakni masuknya mikroorganisme ke dalam usus. Usus telah berhasil melewati rintangan asam lambung. Mikroorganisme tersebut berkembang biak, kemudian mengeluarkan toksin, dan akibat toksin tersebut terjadi hipersekresi yang selanjutnya akan menimbulkan diare. Dan komplikasinya biasanya karena dehidrasi, gangguan keseimbangan asam basa, hipoglikemi, gangguan gizi, maupun gangguan sirkulasi. Tanda dan gejala. Pertama, bayi menjadi cengeng dan gelisah. Kedua, demam. Ketiga, feses encer, cair atau berdarah. Yang keempat, warna feses kehijauan. Yang kelima, anus lecet. Yang keenam, muntah sebelum atau sesudah diare. Yang ketujuh, anoreksia. Yang kedelapan, gangguan gizi. Yang kesembilan, dehidrasi. 10, kram abdominal. Yang ke-11, mual dan muntah. Ke-12, sering BAB, tinja, cair atau encer. Ke-13, lemah. 14, pucat. Yang ke-15, perubahan TTV. Yang terakhir yakni penurunan atau tidak ada pengeluaran urin. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang leukosit feses stool. Volume feses mengukur berat dan kuantitatif fekal fat pada feses 24 jam. Selanjutnya lemak feses, osmolalitas feses, pemeriksaan parasit pada feses. Selanjutnya pemeriksaan darah, laboratorium tes, dan yang terakhir adalah diare faktitia. Penata laksanaan medis, pemberian cairan dan ASI. Yang pertama, cairan peroral. Yang kedua, cairan parental. Yang ketiga, memberikan ASI. Yang keempat, makan setengah padat atau juga bisa disebut dengan bubur. Yang kelima adalah obat-obatan. Pathway-nya, mungkin teman-teman bisa membaca sendiri pathway-nya seperti ini. Asuhan keperawatan anak dengan diare. Pengkajian. Pertama, identitas klien terdiri dari nama, umur, tanggal, jenis kelamin, agama, dan anak keberapa, jumlah saudara, dan identitas orang tua. Perlu diperhatikan juga usia, status ekonomi juga berpengaruh, terutama dilihat dari pola makan dan perawatan. Yang kedua, keluhan utama adalah BAB lebih dari 3 kali. Yang ketiga,
Riwayat penyakit sekarang, BAB warna kuning kehijauan, bercampur lendir dan darah atau lendir saja. Konsistensi encer, waktu pengeluaran 3-5 hari, diare akut, lebih dari 7 hari, diare berkepanjangan, lebih dari 14 hari, diare kronis. Riwayat penyakit dahulu, pernah mengalami diare sebelumnya, pemakaian antibiotik dan kortikosteroid jangka panjang. Alergi makanan. Selanjutnya, riwayat nutrisi. Cara pengelolaan makanan yang baik, menjaga kebersihan dan sanitasi makanan. Kebiasaan cuci tangan. Riwayat kesehatan keluarga. Ada salah satu keluarga yang mengalami diare. Selanjutnya adalah riwayat kesehatan lingkungan. Penyimpanan makanan pada suhu kamar. Kurang menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Riwayat pertumbuhan dan perkembangan. Pendekatan pengkajian fisik dan tindakan harus disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya pemeriksaan fisik dari antropometri. Pengukuran panjang badan, berat badan menurun, lingkar lengan mengecil, lingkar kepala, lingkar abdomen membesar. Sistem pernafasan, dyspnea, pernafasan cepat lebih 40 kali per menit karena asidosis metabolik, kontraksi otot pernafasan. Sistem kardiovaskuler, nadi cepat lebih dari 120 kali per menit dan lemah. Tensi menurun. Sistem pencernaan, mukosa mulut kering, distensi abdomen, peristaltik meningkat 35 kali per menit, nafsu makan menurun, mual, muntah, minum normal atau tidak haus, minum lahap dan kelihatan haus, minum sedikit atau kelihatan bisa minum. Sistem integumen, warna kulit pucat, turgor menurun, suhu meningkat 37,5 derajat, akral hangat, akral dingin, kapilari refill time memanjang, kemerahan pada daerah perianal. Sistem perkemihan, urin produksi oliguria sampai anuria 200 sampai 400 ml per 24 jam. Frekuensi berkurang dari sebelum sakit. Dampak hospitalisasi, semua anak sakit yang masuk rumah sakit bisa mengalami stres yang berupa perpisahan, kehilangan waktu bermain terhadap tindakan invasif. Respon yang ditunjukkan adalah protes, putus asa, dan kemudian menerima. Pemeriksaan penunjang adalah dari laboratorium, feses kultur, serum elektrolit, AGD, fal ginjal. Yang kedua, radiologi, mungkin ditemukan bronchopneumonia, analisa data. Data subjektif, ibu mengatakan anak demam, dan data objektifnya teraba, panas, TTV, peningkatan suhu, leukosit. Etiologinya infeksi bakteri, virus dan parasit, reaksi inflamasi, aktivitas mikroorganisme dan makrofag, merangsang hipotalamus, pelepasan mediator kimia, prostaglandin, terus meningkatnya sel point hipotalamus, suhu tubuh meningkat, demam, hipertermi. Permasalahannya hipertermi. Data subjektif, ibu mengatakan anak muntah 1 kali dan BAB 7 kali, BAB cair ada ampas berwarna kuning. Data objektif, mata cekung, turgor kulit menurun, BAB cair warna kuning, mukosa bibir kering, bising usus 10 kali per menit, tanpa kehausan. Etiologinya, respon BAB lebih dari 3 kali, diare, cair elektrolit terbuang melalui feses, risiko ketidakseimbangan elektrolit.
permasalahan yakni resiko keseimbangan elektrolit. Yang ketiga, data subjektifnya. Ibu mengatakan setelah minum susu kaleng anaknya diare. Ibu mengeluh sejak pagi anaknya muntah. Ibu mengatakan anaknya minum ASI tapi cuma sebentar. Data objektif, berat badan, BAB lebih dari 3 kali, bising usus sekian per menit, tampak lemas. Etiologinya diare, pengeluaran substansi nutrien bersama feses, hipoglikemi dan gangguan zat gizi, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Yang keempat, data subjektifnya. Ibu mengatakan anak BAB 7 kali, BAB cair dan apes berwarna kuning. Data objektifnya frekuensi BAB 7 kali per hari. Diare dan etiologinya yakni diare, sering dehidrasi, pengeluaran asam laktat berlebihan, iritasi kulit, darah anal, kerusakan integritas kulit. Permasalahan adalah kerusakan integritas kulit. Intervensinya, tujuannya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam diharapkan ketidakefektifan termoregulasi teratasi. Mungkin teman-teman bisa membaca ini. Selanjutnya, tujuannya setelah dilakukan tindakan keperawatan 1 kali 8 jam diharapkan keseimbangan cairan dapat dilindungi, dipertahankan. Kriteria hasil, intake dan output seimbang, vital sign dalam batas normal, tidak ada tanda dehidrasi, elastisitas turgor kulit baik, membran mukosa lembab. Faktor risiko diare, kekurangan volume cairan, muntah, kurang pengetahuan. Yang selanjutnya, dari outcome-nya, tujuannya setelah dilakukan tindakan keperawatan 1 kali 8 jam diharapkan dapat meningkatkan kebutuhan nutrisi. Kondisi terkait ketidakmampuan mengabsorpsi nutrisi, ketidakmampuan mencerna makanan, ketidakmampuan makan, dan kerusakan integritas kulit. Tujuannya setelah dilakukan tindakan keperawatan 2 kali 24 jam, integritas kulit perianal membaik. Kondisi terkait gangguan metabolisme, gangguan sensasi, gangguan turgor kulit, imunodefisiensi, trauma vaskuler. Dan dari evaluasinya yang diharapkan keseimbangan cair elektrolit klien kembali normal. Ketidakefektifan termoregulasi teratasi. Klien tidak mengalami tanda-tanda malnutrisi. Integritas kulit perianal teratasi. Klien tidak dapat mengalami komplikasi atas perawatan yang dilakukan. Klien dapat beraktivitas, tumbuh dan berkembang sesuai dengan umurnya. Kesimpulannya, diare pada anak merupakan penyakit yang umumnya diakibatkan oleh infeksi atau dapat disebabkan oleh faktor makanan maupun psikolog pada anak yang dapat menyebabkan dehidrasi, shock, dan kematian. Pentingnya upaya pencegahan risiko terjadi diare akut pada pasien anak-anak, maka perlu adanya informasi secara cepat dan jelas kepada orang tua atau keluarga tentang cara pencegahan dan pengobatan pertama jika terjadi diare pada anak. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.